الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي ذكري برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarram wal Muhtaram Ampun, sebagai pengurus besar guru kita bersama, juga kepada seluruh guru-guru, para hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan mulia berdoa Allah jadi kita membantu yang baru, kita mendekat Allah dan tunaikan sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan oleh Allah disertai kesehatan kepada kita yang membantu yang dalam keadaan dengan susah menebri ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam kesempatan mulia mari kita nyobakan bersama nasihat yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Hikmat, yang mana nasihat tersebut sangat melekat dalam kepribadian dan tidak ditahui dengan Allah. Karena orientasi hidup dan Allah tentunya berlandaskan daripada doa yang senantiasa kita panjatkan setelah kita sembahyang, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai-sampai kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Maka dalam hidupnya pilihan hanya dua. Kalau tidak bahagia, tentunya mukabalah daripada bahagia adalah neraka. Bukan di dalam kitab sabda Rasulullah SAW, nasihat yang ke-15 sampaikan bahwasanya alamatus syakawa arba'ah, tanda-tanda mencelakanya orang berbuat. Tentang kedanyo menyempingin dan posisi kedanyo gonyo dan keadaan kedanyo tergolong dalam golongan yang bahagia atau celaka, tentunya tidak terlepas daripada yang namanya tanda-tanda ataupun ciri-ciri. Maka yang dapat berbuat tergolong dalam golongan orang yang celaka terbuka di dalam kitab Alamatus Syakawah Arba'ah, tanda-tanda orang celakanya yang berbuah macam. Maka insyaallah bila berbuah tanda itu yang akan kita sampaikan, nah pribadi dan masing-masing, mudah-mudahan dan nyaluh dalam golongan-golongan orang yang celaka bila tanda tersebut. Maka di bawah yang berbahagianya oleh kita bisa introspeksi diri masing-masing. Bila mana terdapat 4 tanda tersebut ataupun salah satu dari 4, kiranya kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa Allah menjauh daripada tanda-tanda pelumpuh yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut di dalam kitab Nasaihul Hikmat. Yang pertama,
nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Melupakan dosa yang telah lalu yang pernah kita kerjakan, baik siang maupun malam. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan kita lupakan, yang bahagian daripada kita tanda-tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja izin kecelakaan yang kuat untuk melupakan terhadap dosa yang pernah dikerjakan. Ketika dosa yang pernah kita kerjakan kita abaikan, bahkan itu tidak menjadi sebuah perhitungan. Karena pernah tak anggap itu adalah sebuah hal yang perlu kita jaga, bahkan kita jauh. Maka senantiasa menganggap diri manusia paling suci, manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal katanya mungkin menyohonyo katanya hampir tidak ada yang tidak mengerjakan dosa. Kata-kata yang lebih tepat katanya orangnya bukan pernah mengerjakan, tapi sering mengerjakan dosa. Maka oleh karena demikian, boleh dan tentu tidak bersama bahwa wahya indallahi mahfudatun. Di sisi Allah semua yang kita kerjakan tidak akan pernah terhapus, tercatat dengan baik, tersimpan dengan sangat rapi. Godhat terjaga di sisi Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka bila mana kita orang yang lalai terus-menerus mengerjakan dosa-dosa yang kanan, terus tertindih dengan dosa berikutnya, maka katanya sudah tergolong dalam ciri-ciri guna yang berpocah. Dan celaka pun ada kemungkinan bisa jadi celaka di dunia tembus sampai ke akhirat kelak. Maka di bawah yang berbahagianya hadirin sidang jemaah yang Allah muliakan, dosa yang kita kerjakan jumlah bilangan tercatat dengan baik. Waktu yang kita kemudian pun sangat tercatat dengan baik. Bahkan mengalahkan CCTV manusia yang diperbuat oleh manusia. Juga termasuk keakuratan di mana tempat yang kita kerjakan. Tidak mesti di tempat terang, hanya mesti di negara oleh manusia, hanya mesti nasab. Apapun yang kita kerjakan, kapanpun dan dimanapun tempatnya, dosa yang kita kerjakan tercatat dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita lupakan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, tentu kita tergolong dalam golongan-golongan yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin biasa ini dia berbicara data di dunia, menyokonyo kamar-kamar takalan diretas ataupun dibobol oleh kecanggihan IT ataupun teknologi. Tapi catatan demi catatan, lembaran hitam demi lembaran hitam yang kita kerjakan sehari-hari, yang telah berlalu, bahkan yang akan datang, tidak akan pernah tersilap walaupun satu detik oleh para malaikat yang telah ditugaskan untuk mencatat amal manusia. Maka oleh karena demikian, Rusilun Bandung, mudah-mudahan bila mana dosa yang selamanya kita kerjakan, jangan kita abaikan dan jangan kita lupakan. Tapi tak ingat kembali, tak kenang-kenang kembali dengan dosa tersebut, agar kiranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sesali terhadap dosa-dosa tersebut. Dengan sering-sering kita mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan setiap istighfar yang kita ucapkan tersebut hadir di dalam hati kita, yaitu penyesalan untuk kita anak kerjakan di dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan ampun oleh Allah dan menerima taubat kita, maka kita jauh daripada tanda-tanda yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, zikrul hasanah. Wa zikrul hasanatil radiyah wa la yadri
bilang abdullah, selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang kita nyebut, mengingat di dalam lisan maupun di dalam hati, mengucap dengan lisan maupun mengingat dengan hati, itu adalah bentuk bahagia daripada tanda celaka pada seluruh manusia. Setiap pekerjaan yang kalian lakukan, kebaikan demi kebaikan, walaupun itu kecil, walaupun kebaikannya lain, bila mana kebaikan yang selalu terngiang-ngiang diingat-ingat, kita yang kadang-kadang terbawa mimpi. Bahkan Pak yang datuk membangga-banggakan diri dengan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Walaupun kering ada pegang batu, walaupun kering ada pegang batu kata yang di samping, tapi bila mana kebaikan tersebut terus kita ingat-ingat, kita kenang-kenang, maka tanpa sadari, wahai kaum muslimin, kita sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu wala yadri apabila abudlah. Karena kita tidak tahu apakah diterima kebaikan yang pernah kita kerjakan tersebut ataupun tidak. Taruhlah seandainya amalan kebaikan, pekerjaan kebaikan, apapun yang baik-baik kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan katanya menyebut-nyebut kembali, dengan ingat-ingat kembali, kenang-kenang kembali kebaikan yang kita kerjakan. Mungkin kadang-kadang legenanya pernah kita bantu si dua, mungkin legenanya kadang-kadang pernah kita selamatkan orang, satu dua orang, tapi itu terus menerus yang menjadi ingatan kita dalam kebaikan yang kami pernah kerjakan. Kalaupun itu diterima di sisi Allah, maka semua pahala yang kita kerjakan itu akan rontok gugur semuanya. Pahala-pahala tersebut terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka urano bila mana kita nyobakan memberi kesempatan ya Allah untuk berbuat baik, terus kita berbuat baik. Tapi kebaikan tersebut tidak perlu kita ingat-ingat, tidak perlu kita kenang-kenang. Maka salah satu tanda bahagia adalah selalu kita ingat kebaikan orang lain kepada kita dan kejahatan kita kepada orang lain. Sebaliknya, bila mana kita sering ingat kebaikan kita ke orang lain dan paling ingat adalah kejahatan orang lain kita, itu adalah bagian bentuk daripada tanda celaka kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan kita tidak pernah terhenti, meskipun dalam kondisi-kondisi yang lagi nyokotanya dengan dihadapkan dengan pesta demokrasi ke depan. Jangan mudah-mudahnya terprovokasi dengan kebaikan-kebaikan, kadang-kadang legenanya mudah terpancing suasana. Kadang-kadang dengan kebaikan yang luputnya untuk tulus sampai tembus ke dalam hati sanubarinya. Tapi kita justifikasi itu adalah hanya pencitraan semata. Karena kebaikan ketulusan tersebut yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sesuatu yang baik yang diposting di media, belum tentu sesuatu yang baik yang memang itu terekspos, diketahui oleh banyak orang, belum tentu orang yang mengerjakan tersebut tidak ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah bentuk hati sanubari, letaknya di dalam hati, kebahagiaan, bukan di Facebook, bukan di story WA, di Instagram dan lain sebagainya. Namun kebaikan demi kebaikan yang kita kerjakan, bila mana kebaikan tersebut selalu kita ingat-ingat, kita kenang-kenang dan pegah-pegah, maka kebaikan tersebut pahala akan runtuh ataupun gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan poin kedua, tanda celaka yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tanda celaka yang dipegang oleh Rasulullah adalah wan nazru ila man dunahu fid din. Awal dunianya dianggap kamu balik dengan masalah, selalu melihat ke atas dalam hal dunia. Ini juga bahagian daripada tanda celaka dalam kehidupan. Wan nazru ila man fawqahu fitih, itu yang seharusnya terjadi. Tapi tanda celaka yang kemudian dipegang oleh Rasulullah adalah selalu melihat ke bawah dalam hal agama. Kalau dalam hal dunia kita selalu melihat ke atas,
itu adalah tanda-tanda celaka. Yang pertama, lupa terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga adalah selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia. Dan yang keempat adalah melihat ke bawah dalam pandangan akhirat. Penjabarannya adalah melihat ke atas dalam pandangan dunia. Rojo dan nakal. Seandainya udah bedanya rojo, maka diberi kesempatan oleh Allah. Jauh masjid dengan keadaan mantan kita lewro yang seandainya musim hujan lagi dia tanya masak. Mungkin kita merasa udah nakalan udah yang jahat dengan motor. Pasti terlintas di pikiran kita yang nakalan mendekatkan lunas atau motor. Walaupun motor sang belum lebih Hawaii di punya masjid karena menjadi sebuah hambatan. Sang majelis taklim tiap malam Jumat yang bisa hadir. Maka yang seandainya uronyo punya mantan lagi sepi. Mungkin takut tahu bayangkan ibadah di rumah. Golong sempat ibadah di masjid. Itu adalah bagian bentuk daripada melihat ke atas dalam hal dunia. Tanya dah kalah, sila ulung di Honda, tanya balak ke Honda. Ulung dong motor, tanya belum motor. Dia dah belum motor Avanza, nak ulung gantong motor Innova, tanya Hawa Innova. Oleh tak Innova Reborn, tanya terbit motor Innova yang terbaru, yang tiada jet benar tanya. Selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia itu adalah bahagian daripada tanda celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ronyo memang secara fenomena tak kalah lehat-hat ditanya yang bergelimang dengan harta yang kadang-kadang ronyo maaf juga menyatakan murid yang memang itu udah suci yang walaupun kondisi ronyo yang tengah marah-marahnya ada baca berita harga haji makin meningkat, tapi kebanyakan murid yang itu udah suci pada kalah pemulung tukang sayur, tukang becak. Kenapa mereka mau? Tapi itulah dasarnya, karena memang punya tekad dan niat yang sungguh-sungguh untuk hadir ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Tidak pernah melihat ke atas dalam pandangan dunia, selalu melihat ke atas dalam pandangan akhirat. Maka selamat daripada tanda orang-orang yang celaka. Kenanya orangnya tidak kalah dulu ibadah, selalu dalam pandangan ke bawah. Orangnya menyebut Ramadan tiba. Menyebut Ramadan tiba yang sudah kita gambarkan dengan contoh. Kita saja masjid, sembahyang tarawih, mungkin punya awal-awal bulan Ramadan, punya di masjid pasir ini orang mendapat dahulu. Hingga terakhir mungkin punya di masjid pasir hingga ramai-ramai tapi ulun di sekitar juga tidak tahu masjid pasir yang sembahyang. Tapi ulun yang penuh dengan rasa malas di dalam hatinya melihat ke bawah dalam hal dunia. Lumayan sidro budak supaya 8 rakaat malamnya. Hidup puji gunung beragam lebih kemayang rawat lebih kemayang syar lebih belum nasi tempat tuan. Itu adalah contoh bentuk kita berpikir ke bawah dalam hal agama, dalam hal akhirat. Itu adalah bagian daripada tanda celaka kepada Allah. Poin yang disebut tanda celaka adalah selalu melihat ke bawah dalam pandangan agama. Punya takalan kau ijak singa dua kau ijak warak hego berke. Aduh, takalan bukan yang takalan yang menjadi inspirasi bagi kita. Takalan untuk sampai rumah hikatnya bajero tu dalam kerja. Kita pasar dan yang suci. Itu selalu kita melihat ke bawah dalam pandangan akhirat. Itu adalah bentuk tanda celaka dan ahli Rasulullah. Maka orangnya bilang mana sifatnya ataupun pikiran yang lainnya bahkannya. Maka mulai detik orangnya bertanya bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melihat ke atas dalam hal agama ataupun dalam hal akhirat. Kalau belum lahir, imamkan bagi imam, wadah sembahyang suara azan di masjid pasir hadir di masjid di kantor wajib bapak ini ditunaikan sembahyang fardu berjamaah di masjid luar biasa. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita itu adalah melihat ke atas dalam pandangan akhirat. Tapi lain tanya orang kalah. Nah kadang-kadang orang tanya yang lain model. Wadah kerja mungkin kadang-kadang kalau di samping dia digajak
di sanalah tergolong dari dalam golongan orang-orang yang celaka. Sehingga kita tidak akan lagi mengerjakan kebaikan, tidak akan lagi menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala karena kita kecewa dengan keadaan. Kadang-kadang kita taat ibadah tapi hanya dalam keadaan kasihan. Hanya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah tapi hanya dalam keadaan susah, hidup gelisah. Mungkin itulah 4 tanda orang yang celaka dipegang oleh Rasulullah. Yang pertama, tanda-tanda celaka ulang adalah selalu kita lupakan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, tidak pernah kita kenang untuk bertobat kepada Allah. Itu adalah yang pertama tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menyebut kebaikan yang pernah kita kerjakan, padahal kita tidak mengetahui apakah diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia. Dan yang terakhir yang keempat adalah selalu kita melihat ke bawah dalam pandangan akhirat ataupun agama. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Semuanya yang hadir hari ini bisa introspeksi diri. Mudah-mudahan kita evaluasi kita menuju daripada tanda-tanda buruk tersebut yang membawa kita menjadi orang-orang yang celaka. Dan kamu Allah kiranya kita membantu dengan selamat Allah menjadi orang-orang yang bahagia dunia